Sudah sampai bagus begitu. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes PPKB Kota Probolinggo pada Rabu pagi 1 Desember 2021 menggelar talkshow memperingati Hari AIDS Dunia. Bertempat di Gedung Balai Hinggil, unjuk wicara yang ditayangkan melalui live streaming Tada Today TV itu mengusung tema Akhiri AIDS, Cegah HIV, Akses untuk Semua. Ada 3 narasumber yang dihadirkan dalam kegiatan tersebut. Pertama, Ketua KPAD Kota Probolinggo Sukardi Mito. Ia mengatakan masih ada persoalan sosial di saat penyandang HIV/AIDS di stigma negatif oleh masyarakat. Hal ini menandakan masih kurangnya kesadaran dan pemahaman warga tentang penyakit HIV/AIDS. Oleh sebab itu perlu pendekatan dan dukungan orang terdekat untuk memotivasi dan menyemangati pasien HIV/AIDS. Selain itu, Sukardi Mito mengungkapkan persoalan kedua yaitu loose follow up. Sering kali terjadi karena rendahnya tingkat pengetahuan. Pasien akhirnya menjadi frustasi dengan melampiaskan keluar daerah. Alhasil pasien yang sempat dirawat jadi hilang kontak dan tidak melanjutkan pengobatan. Maka kata Sukardi Mito, perlu kerja-kerja sosial bersama perlu dioptimalkan. Memang betul Mbak Yeni bahwa seseorang ketika sudah divonis HIV positif itu seringkali kemudian susah untuk berobat. Bahkan ada beberapa kasus bahwa pengobatan yang dilakukan oleh kawan-kawan itu tidak mau dilakukan di Probolinggo Kota karena ada ketakutan seperti itu. Nah, ini menandakan apa? Bahwa persoalan HIV/AIDS ini juga menjadi sebuah persoalan sosial disebabkan oleh masalah-masalah sosial, bahwa stigma masyarakat terhadap HIV/AIDS, terhadap penderita ODA ini luar biasa besar. Bahkan sampai tadi malam pun kami dapat 2 penelpon yang ingin bertanya tentang seseorang yang dikatakan HIV/AIDS dan dia tidak mau. Dia mencoba untuk menjauhkan salah satu anggota keluarganya ini karena kasus HIV/AIDS Di Kota Probolinggo. Di Kota Probolinggo. Ini menandakan bahwa masyarakat kita memang masih perlu ada pemahaman yang komprehensif terkait dengan masalah HIV/AIDS ini. Jadi bersentuhan, kemudian minum dengan gelas yang sama dan sebagainya dianggap masih menularkan. Ya. Nah, belum lagi kemudian macam-macam lah ya. Sebenarnya kita kasihan juga melihat seperti itu, kondisi seperti itu. Oleh sebab itu, di masa pandemi ini menjadi sesuatu yang sangat membahayakan lagi kita. Kalau Mbak Dewi tadi bilang di masa pandemi memang tidak ada tren naik, memang betul. Mungkin pertanyaan Mbak Yeni itu di pandemi ini tidak ada tanya tentang tren itu mungkin karena banyak orang-orang tinggal di rumah. Mungkin Mbak Yeni berpikir tinggal di rumah itu meningkatkan tidak ada gitu kasus. Tidak ada kasus. Tetapi yang justru membahayakan di 2 tahun terakhir di masa pandemi ini adalah kita menjadi mandek dalam konteks sosialisasi. Kita menjadi mandek dalam konteks diseminasi. Semuanya menjadi sesuatu yang menjadi bahaya. Kalau dulu kita bagaimana kita kemudian bisa mengumpulkan beberapa orang atau orang per orang di dalam komunitas dan sebagainya, selama pandemi kita tidak bisa lakukan itu. Nah, oleh sebab itu yang kita lakukan adalah sekedar melalui pesan-pesan WA dan sebagainya, sambil kemudian kita nongkrong 1 dengan 2 orang, kita memasukkan pesan-pesan terkait dengan itu. Inilah sebenarnya moga-moga pandemi ini nanti 2022 ini berakhir sehingga kita bisa kumpul lagi, bisa mensosialisasikan secara masif lagi, mengurangi stigma-stigma yang negatif yang ada di masyarakat itu. Pembicara berikutnya Dr. Ike Yuliana selaku konselor HIV/AIDS menyatakan bahwa selama pandemi COVID-19 memang tidak bisa mengumpulkan banyak orang. Maka ia yang bertugas di Puskesmas Kanigaran memediasi pasien dengan cara tatap muka. Lalu guna mengurangi stigma negatif, Puskesmas Kanigaran mempunyai komunitas kader HIV yang bertugas melakukan pemberdayaan dan edukasi terhadap pasien HIV/AIDS. Kalau saya sebagai dokter di PDP di tempat saya di Puskesmas Kanigaran
puskesmas satu-satunya yang bisa melayani pengobatan ARV. Nggih. Saya untuk memantau pasien saya, yang pertama untuk memantau follow up-nya kita melalui media sosial Bapak, nggih. Melalui WA. Kita itu kalau saya dengan pasien saya, memang pasien saya kan rahasia semua ya Pak, kalau pasien HIV kan rahasia semua. Jadi saya itu memang lebih dekatnya dengan mereka itu melalui WA mungkin, kalau ketemu langsung, kalau di masa pandemi memang kesulitan. Jadi kita WA, kita buat grup, di situ ada bincang-bincang mengenai obat, terus ini kan gitu, sama kelompok dukungan sebaya dan odanya tersebut. Kemudian untuk sosialisasinya biasanya kita menggunakan Zoom itu Ibu anunya. Tapi kita Zoom biasanya webinar gitu itu kalau misalnya untuk selama pandemi ini. Tapi memang kegiatan kan harus dibatasi semua. Jadi betul. Memang harus berkurang. Paling tidak saya kalau di PDP paling tidak itu yang pertama itu mengurangi stigma dulu lah, paling tidak mengurangi stigma ke masyarakat itu dulu. Kemudian yang kedua, pasien saya yang berpengobatan di puskesmas paling tidak jangan sampai putus obat atau lost follow up, itu yang ini. Terus di puskesmas Kanigaran juga ya, sebagai PDP kita punya komunitas peduli HIV/AIDS Pak, namanya Sikepo. Memang Sikepo itu merupakan inovasinya Puskesmas Kanigaran untuk pemberdayaan masyarakat, untuk memotivasi dan mengajak ODA serta masyarakat semuanya untuk mengedukasi, mensosialisasi tentang HIV ini Mbak Yeni. Sedangkan Dewi Lestari selaku penanggung jawab pengendalian HIV/AIDS pada Dinkes PPKB Kota Probolinggo menyebutkan, Pemkot telah menyediakan 2 lokasi mentoring layanan HIV, tepatnya di RSUD Muhammad Saleh dan Puskesmas Kanigaran. Dengan demikian, pasien atau warga bisa konseling dan testing sekaligus dapat melakukan pengobatan hingga pendampingan. Yang ada di kalau untuk di Kota Probolinggo ini, kalau untuk layanan PDP itu ada berapa atau di puskesmas mana saja Mbak Dewi? Ya, kita ada 2 kalau di Kota Probolinggo ini, Bapak Ibu. Jadi ada di Rumah Sakit Umum Dr. Muhammad Saleh yang pertama itu sejak tahun 2013. Dan yang kedua itu layanan PDP yang ada di Puskesmas Kanigaran. Ke Puskesmas Kanigaran ini sendiri mulai tahun 2017. Okay. Begitu. Jadi kita sih sudah banyak ya pasien yang berobat secara rutin. Memang yang sudah mulai pengobatan yang pasien-pasien yang datang tes kemudian HIV positif memulai pengobatan itu cukup banyak ya, sekitar 300-an pasien dari awal berdiri 2013. Akan tetapi yang bertahan sampai 2021 ini tinggal berapa ya, 30%-nya kurang lebih, jadi sekitar 110-nya. Nah, yang lain kemana? Nah, itulah yang disebut lost to follow up. Jadi follow up kan diikuti aja, tapi ini menghilang kemana pasiennya gitu juga kadang nggak datang seperti itu, entah karena kondisi-kondisi tertentu pada tiap-tiap pasien yang berbeda-beda. Sesi lanjutan talkshow ini Sukardi Mito sempat menyebutkan bahwa ada fenomena yang patut jadi perhatian saat ini. Menurutnya sebelumnya penularan dan penyebaran HIV cenderung dari pekerja seks komersial dan jarum suntik dalam penggunaan narkotika. Tetapi sekarang muncul fenomena HIV yang baru oleh kaum laki seks atau LSL. Nah, fenomena LSL ini juga ada di Kota Probolinggo. Menurut Sukardi, LSL ini merupakan laki-laki yang sudah memiliki istri dan seorang anak, tetapi ia juga melakukan seks kepada laki-laki lainnya. Kepada Tada Today TV, Sukardi mengaku belum memiliki penelitian resmi soal LSL di Kota Probolinggo. Menurutnya, golongan LSL ini menganggap dirinya masyarakat menyimpang, jadi mereka secara sembunyi-sembunyi melakukan pertemuan. Ditanyakan apakah ada satu di antara LSL itu yang terkonfirmasi positif HIV/AIDS, Sukardi menyebutkan ada.
penelitian resmi kita belum ada. Namun fenomena-fenomena yang terjadi di kaum LSL ini sudah ada indikasi untuk kemudian membentuk semacam komunitas-komunitas mereka. Tentu ini mengkhawatirkan bagi kita, karena kalau kita mengacu pada salah satu tulisan di salah satu media, memang ada tren penyebaran HIV ini tidak lagi dari PSK atau kemudian pengguna narkotika lewat suntik, tetapi sudah mulai bergeser pada kaum LSL. Nah, itu yang terjadi di Kota Probolinggo. Yang perlu diketahui bahwa LSL ini adalah laki seks laki, artinya mereka punya istri, tetapi kemudian dia juga suka melakukan seks dengan laki-laki. Jadi kalau kemudian bicara di mana tempatnya, ini kita tidak bisa kemudian menunjukkan, karena memang komunitas ini tidak terang-terangan. Karena komunitas ini menganggap dirinya atau dianggap oleh masyarakat sebagai komunitas yang menyimpang. Oleh sebab itu mereka secara sembunyi-sembunyi melakukan satu pertemuan-pertemuan, melakukan satu komunikasi-komunikasi dengan sesama LSL-nya, dan di Probolinggo sudah ada hal seperti itu. Jadi kita sudah mendeteksi hal seperti itu. Tidak ada ciri-ciri yang khusus ya bahwa seseorang ini LSL atau tidak, sehingga sebenarnya mereka membaur dengan masyarakat sekitar. Yang menyimpang ini kan perilakunya. Jadi bukan seperti halnya dengan apa istilahnya gae, kemudian waria. Kalau waria jelas dari sisi fisik sudah kelihatan, tapi LSL tidak menampakkan ciri-ciri fisik itu. Jadi kalau ngomong-ngomong bergaul dengan masyarakat yang lain, ya mereka bergaul dengan masyarakat yang lain. Pak Hardi, apakah ada mungkin dari perilaku LSL sendiri yang terkonfirmasi positif HIV/AIDS di Kota Probolinggo? Ada, walaupun mereka tidak membuka bahwa dirinya adalah kaum LSL, tetapi kita mendeteksi dari beberapa informasi mereka ini adalah LSL. Itu sudah terjadi di Kota Probolinggo. Sementara itu, Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinkes PPKB Kota Probolinggo, Dr. Lusitri Wahyuli menyebutkan, pada tahun 2021 sebanyak 4.000 orang telah diperiksa. Hasilnya ditemukan ada 43 orang yang positif HIV. Sejumlah 43 orang itu sudah mendapatkan penanganan dan pasien yang telah diobati sebanyak 110 orang. Sedangkan yang tidak terpantau atau lost follow up sebanyak 39 orang. Menurutnya dalam screening edukasi bukan hanya Dinkes PPKB yang terlibat, namun pekerjaan untuk mengurangi dan membantu mengedukasi perlu dijalankan bersama oleh kader HIV dan Dinas Sosial. Laporan Muhammad Angga, Tada Today TV. Karena sebenarnya yang kita hadapi di sini bukan hanya pasien, tetapi juga orang-orang di sekitarnya yang mungkin harus bisa mensupport pada saat ada keluarga atau ada tetangganya yang terinfeksi HIV/AIDS. Jadi agar nantinya pada saat 2030 zero kematian, zero penemuan kasus, dan kemudian zero stigma itu benar-benar bisa tercapai di tahun 2030. Untuk itu kami akhiri sekali lagi untuk talk show pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Aplaus untuk kita semua. Semoga apa yang sudah kita hadirkan pada hari ini mulai pagi dari sampai siang hari ini dengan tema Akhiri AIDS, Cegah HIV, Akses untuk Semua bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini.